kan memang terdiri dari beberapa hal. Yang paling besar dari komponen susu itu apa? Komponen terbesar dari susu itu apa ya? Kandungan apa ya? Air. Air ya. Nah, air betul sekali. Jadi memang komponen tertinggi ya atau paling besar dari susu itu adalah air ya. Iya, karena memang kita sudah bisa pastikan dia komposisi terbesar adalah air karena bentuknya ya, wujud dari bendanya adalah benda cair. Jadi bisa dipastikan ya bahwa komponen terbesar dari susu itu adalah air ya. Jadi sekitar 90% gitu ya. Dari susu ya itu adalah terdiri dari bagian air ya. Nah, di sini memang untuk beberapa kualitas ya atau syarat mutu susu ya segar nanti juga disampaikan, kalian sudah bisa baca juga ya lewat SNI. Situ banyak sekali karakteristik ya yang menentukan susu segar itu yang benar gitu ya, yang baik, memiliki karakteristik sesuai dengan beberapa jenisnya gitu ya. Jadi kayak berat jenisnya harus berapa, ada kadar minimal gitu ya yang disyaratkan sebagai kualitas susu yang baik atau seperti apa, nanti kita ada di bab di pengujian kualitas ya. Yang jelas memang ketika kita bicara susu tadi ya komponen terbesar ada air, kemudian komponen selanjutnya ada lemak di sana ya, kemudian ada bahan kering tanpa lemak ya atau BKTL biasanya sebutannya ya, atau kalau bahasa Indonesianya adalah total solid non fat gitu ya, TSNF ya. Kemudian kadar protein itu sudah kalian tahu lah ya di kuliah Pak Salvian kemarin. Lalu kemudian karakteristik yang lain ada warna ya, bau, rasa, kekentalan, kemudian ada pH ya. Lalu di situ ada pengujian kadar alkohol dari susu yang menjadi syarat mutu juga. Mengandung alkohol nggak sih susu ini gitu ya? Karena apa? Kenapa harus tahu? Karena tadi ya selain juga dikhawatirkan ada kontaminan berupa mikroorganisme ya yang bisa menghasilkan alkohol dalam susu segar, dikhawatirkan juga terjadi kontaminasi gitu ya, ataupun pemalsuan dari susu segar tadi ya dengan beberapa bahan lain supaya memberikan biasanya sih yang paling mendasari kenapa harus dipalsukan itu biasanya terkait dengan jumlah ya ataupun volume ya dari susu tersebut. Dan intinya untuk memperbaiki atau menutupi hal yang kurang gitu ya dari susu. Cairan saja ataupun komponen nutrien saja gitu ya, tapi juga mengandung juga ya beberapa jenis mikroorganisme yang secara alami ada dalam susu maupun yang susu itu terkontaminasi ya ataupun secara tidak sengaja ada dalam susu. Nah, kemudian kalau kita bicara komposisi susu yang akan saya sampaikan di sini ya terutama adalah untuk faktor yang mempengaruhi kualitas susu dari susu sapi ya, karena memang sebagian besar ya jumlah dari produksi susu ya sementara ini di Indonesia itu paling banyak adalah susu sapi, yang mana memang keberadaannya ya atau berlimpahannya itu lebih banyak susu sapi dibandingkan dengan susu kambing. Meskipun sekarang juga sudah mulai banyak ya yang memelihara memelihara kambing perah gitu ya, peranakan etawa terutama ya, karena memang masih itu yang banyak yang sudah diminati oleh banyak peternak yang bisa menghasilkan
jumlah ataupun memproduksi susu ya dengan volume yang cukup banyak ya selama ini masih di peranakan Etawa begitu. Kemudian juga sudah banyak sih ya beberapa olahan ya yang berasal dari susu kambing. Ya. Nah kemudian jadi kurang lebih sama sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai syarat susu ya baik susu sapi maupun susu kambing itu kurang lebih sama ya, hanya memang perbedaan untuk komponennya ya, biasanya asam lemak yang lebih banyak itu terdapat pada susu kambing ya. Kemudian di sini ya kalau kita bicara susu segar ya, susu segar itu memiliki kualitas tadi yang disyaratkan oleh SNI ya beberapa, dan yang paling disoroti adalah memang jumlah komponen lemaknya ya. Karena apa? Karena memang di susu itu yang paling kita butuhkan ya selain juga halnya protein ya, tapi yang paling disoroti juga dalam komposisi susu. Ketika kita bilang susunya berkualitas baik ya, biasanya yang dilihat adalah komponen dari lemak ya, itu yang paling banyak dicek. Karena apa? Berarti kalau susu itu semakin banyak lemak, terutama untuk asam lemak omeganya ya, omega 3 maupun omega 6-nya ya, di situ memang yang paling dibutuhkan ya, atau yang paling bisa kita jadikan acuan bahwa oh iya susunya punya grade A gitu ya, grade A plus atau B atau AA gitu ya, itu ada grade dari susu ya, terutama kalau kita bicara susu-susu yang dikirimkan ya kepada industri-industri besar ya, seperti halnya Nestle atau Ultra Jaya gitu ya, mereka memang memberikan standar yang tinggi untuk syarat mutu dari susu segar, terutama pada berat jenis ya, pengujian alkohol, cemaran mikrobanya, juga pada kandungan lemak ya, lemaknya. Jadi kalau kita bicara komposisi yang paling ditentukan ya dari susu ya, susu sapi ya, itu adalah dari kadar lemak ya, dan juga kalau kadar protein juga diperhitungkan juga ya, tapi sejauh ini yang diperhitungkan lebih ya, diperhitungkan lebih itu adalah kadar lemak. Karena apa? Karena lemak dalam susu ya itu juga bisa digunakan untuk memproduksi produk-produk olahan susu yang lain. Salah satunya apa? Ada yang tahu nggak? Produk olahan susu yang memanfaatkan lemak dari susunya. Ada yang tahu? Produk olahan susu yang hanya memanfaatkan lemak atau yang paling diperhitungkan ya dari produk itu adalah karena kandungan lemak dalam susu tersebut. Produk apa kira-kira? Keju ya, keju itu lebih ke protein ya, lebih ke kasein, meskipun memang lemak juga bisa ikut tergumpalkan ya. Kalau pada produk yang lain yang butuh lemak tinggi apa kira-kira? Mentega, Bu. Itu apa? Luben itu produk apa? Mentega, Bu. Iya, mentega. Luben itu mentega apa margarin? Margarin ya, dari lemak nabati ya. Berarti dari susu apa dari mana lemak nabati? Dari tumbuhan, Bu. Dari tumbuhan, seperti kedelai bisa. Lah kok mbok gawe? Ya dari minyak lah ya, dari minyak sayur itu juga bisa ya. Jadi dari sawit, dari yang kedelai boleh, ada minyak-minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu biasanya memang digunakan untuk membuat ya margarin. Tapi kalau yang kita manfaatkan dari lemak susu itu adalah pembuatan produk mentega ya, karena mentega adalah produk olahan susu yang berasal dari lemak hewani
ya. ini lek gawe iki. Oke, jadi ketika kita udah memperhitungkan selain volume ya jelas ya, karena kan namanya kita mau memproduksi susu segar gitu ya, pasti yang akan diperhitungkan adalah volume dan juga lemak tadi ya, selanjutnya ya, selanjutnya adalah protein. Jadi apa namanya, dengan kita melihat komposisi susu tersebut, kita juga bisa pastikan ya, kita itu harusnya ambil susu gitu ya, atau memelihara sapi perah yang seperti apa sih gitu ya, atau kita memelihara kambing perah dari jenis apa sih, karena memang spesies ternak itu menjadi salah satu ya faktor utama yang mempengaruhi komposisi susu ya. Hampir sama juga dengan kemarin yang kita bicara di daging ya, di daftar daging, bahwa spesies ataupun genetik dari ternak itu juga akan mempengaruhi kuantitas ya, ataupun jumlah dan juga kualitas dari dagingnya, ataupun sebaran lemak dalam daging ataupun margin dalam dagingnya pun dengan susu ya. Jadi kalau kita bisa spesifikasikan ya, bahwa ada beberapa spesies sapi yang terkenal, perah yang terkenal, yang mungkin kalian juga sudah belajar di PIP ya, pasti sudah tahu lah beberapa pengenalan mengenai ternak perah ya, ternak potong, unggas gitu ya, kemudian ternak monogastrik, pasti kalian sudah belajar di sana. Kemudian di sini sudah tidak asing lagi kalian mengenal nama-nama sapi perah ini ya. Seperti yang paling banyak di Indonesia sapi perah yang mana? Ada yang tahu nggak? Di sini ada jenis sapi perah Holstein ya, kemudian ada Ayrshire ya, itu dari Skotlandia. Kalau Holstein dari Holland, dari Belanda. Kemudian ada yang dari Jersey ya, kemudian ada Guernsey dari Guernsey ya, kemudian Brown Swiss dari Switzerland, dan ada Milking Shorten dari England ya. Kalau yang di Indonesia yang paling sering kalian lihat yang mana? Ada yang tahu nggak? Atau semua ada? Holstein ya, atau biasa disebut sapi apa? Singkatannya sapi FH ya, alhamdulillah sudah pada tahu, berarti sudah biasa ya. Nah, di sini memang paling banyak bisa beradaptasi dengan baik ya selama ini adalah sapi dari spesies Friesian Holstein gitu ya, atau FH yang sering kita lihat ya. Jadi dari Belanda tuh ya, yang sapinya kita bisa ternakan di sini dan bisa beradaptasi sesuai dengan suhu kondisi lingkungan di Indonesia, meskipun juga tidak mudah ya memelihara sapi-sapi tersebut, sapi perah terutama. Nah, di sini bisa kita lihat dari spesies sapi perah yang ada gitu ya, yang terkenal tadi dari 4 spesies tadi yang teratas ya. Di sini 5 yang terrecord ya di Codex Alimentarius ya. Jadi Codex Alimentarius itu sama dengan mirip dengan kalau kita tuh SNI ya. Jadi di sana itu juga mensyaratkan ya, syarat susu terutama kadar lemak ya dari susu itu minimal itu harus ada 2,7% ya dari berat susu ya. Ataupun pada komposisi susu secara keseluruhan gitu ya, itu hanya 2,7% saja. Tapi kalau di SNI, kalau saya lihat ya, di SNI itu di Indonesia mereka itu mensyaratkan minimal 3% gitu ya. Saya nggak tahu apakah selama ini memang seperti itu gitu ya, kondisi lemak ya pada susu sapi di peternakan di Indonesia. Ada saja pasti ya yang memiliki standar seperti itu, standar yang bagus seperti itu, terutama untuk sapi ataupun susu ya, ataupun sapi yang dipelihara di peternakan yang mana susunya diambil sebagai supplier ya ke perusahaan-perusahaan pengolah susu besar di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari kelima spesies ya yang terkenal ya di dunia selama ini, di situ memang untuk kadar lemak paling tinggi adalah pada spesies Jersey ya. Nah, biasanya memang untuk spesies Jersey ini yang banyak dipelihara ya oleh orang-orang di
luar negeri ya, karena spesies ini bisa menghasilkan kadar lemak susu yang tinggi sampai 5% ya. Itu sangat tinggi karena juga mereka itu sering atau mereka bisa menghasilkan mentega ya. Sekarang bisa kalian lihat ya, di Indonesia ada nggak sih yang menghasilkan mentega? Kayaknya nggak ada ya, tidak banyak gitu ya, industri-industri peternakan ya sapi ataupun kambing di Indonesia yang menghasilkan atau memproduksi mentega, karena memang di Indonesia ya standarisasinya aja 3 gitu ya. Biasanya kita dapat kadar lemak 2,8 itu sudah sangat baik gitu ya, di Indonesia dapat segitu gitu. Sedangkan memang kalau untuk spesies FH ya di sini sudah jelas diberitahu di situ bahwa dia itu memiliki kadar lemak susu yang paling rendah dibandingkan dengan jenis sapi yang lain gitu ya. Tapi di Indonesia itu lebih mengedepankan produksi susunya ya. Jadi satu kali laktasi yaitu bisa menghasilkan 6.350 liter. Makanya kalau di Indonesia itu memang kita tidak terlalu mengedepankan kualitas ataupun komponen nutrien dalam susu ya. Yang penting di sini jumlahnya melimpah gitu ya, volumenya banyak, ya itu yang bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak gitu ya. Jadi tidak melihat grade ya, tidak terlalu memperhitungkan grade, yang penting dia sudah bisa mencapai batas minimum SNI itu sudah bagus gitu ya. Jadi memang kenapa kalau di Indonesia tuh kadang 3 aja nggak nyampe ya, ada 2,8, 2,7 ya kadar lemaknya, karena memang semua juga dipengaruhi oleh tadi ada lagi ya, selain spesies ada juga umur, kemudian pakan ya, lingkungan hidup juga akan mempengaruhi dari produksi dan juga kadar lemak dalam susu tersebut ya. Kemudian di sini ada umur ternak ya, di mana umur ternak ini juga mempengaruhi ya dari produksi ya ataupun jumlah lemak susu dan juga produksi dari susu ya selama masa laktasi. Jadi memang kalau kalian sudah belajar di PIP mungkin sudah disinggung ya bahwa sapi yang umur berapa sih yang bisa memproduksi susu ya. Jadi pada umur 5 sampai 6 tahun ya baru dia bisa mengalami ataupun bisa menghasilkan susu, bisa produksi susu, tentunya ketika dia juga sudah mengalami perkawinan, sudah melahirkan dan juga sudah pada masa laktasi gitu ya. Jadi kan nggak mungkin bisa menyusui atau bisa menghasilkan produksi susu ketika dia belum dirangsang dengan melahirkan seorang seekor pedet begitu ya. Jadi di usia 5 sampai 6 tahun biasanya mereka setelah sudah dikawinkan gitu ya, kemudian mereka bisa memproduksi susu, di mana memang produksi susu di awal ya masa laktasi biasanya. Tahu ya masa laktasi ya? Tahu nggak? Tahu lah ya. Mbak. Ada jawab? Kan masih di situ nggak sih? Tahu ya. Jangan sampai saya ngomong kalian nggak mudeng nih masa laktasi gitu ya. Ya masa mereka memproduksi susu, ataupun kalau bahasa keibuannya adalah masa dia menyusui gitu ya. Menyusui bayinya gitu ya. Kalau sapi memang tidak banyak yang dia berikan kepada anaknya gitu ya, karena dia juga hanya mendapatkan mungkin 7 hari gitu ya, atau sampai 10 hari saja, kemudian selanjutnya dia diperah gitu ya untuk konsumsi manusia seperti itu. Kemudian untuk produksi tertinggi memang pada usia sapi ya, di usia 6 sampai 8 tahun dan akan menurun pada 10 tahun, yang mana memang untuk kadar lemaknya ini akan menurun seiring dengan bertambahnya masa laktasi ya. Jadi atau umur dari atau udah berapa kali nih laktasi gitu ya si sapi ini gitu. Jadi kadar lemak itu akan menurun secara alamiah gitu ya, sekitar 0,03% dari satu laktasi ke masa laktasi berikutnya gitu. Jadi jangan berharap bahwa ketika produksinya naik ya, jumlah volume itu pada fase produksi tertinggi misalkan pada 6 sampai 8, tapi tidak dengan kadar lemaknya ya, akan berkurang seiring dengan jumlah masa laktasi dari sapi tersebut.
Kemudian interval pemerahan di sini maksudnya adalah tenggang waktu ya ataupun jarak ya antara pemerahan pertama dan kedua karena memang pemerahan sapi Apa itu nih di dilakukan Samia? 2 kali dalam sehari gitu ya dalam Bendol. 24 jam biasanya dilakukan pada pagi hari ya dan juga sore hari gitu. Ada yang udah pernah lihat belum atau punya peternakan sapi perah mungkin? Ada udah pernah lihat belum orang merah sapi atau merah kambing deh? Apa sudah ya? Sudah punya sendiri Mas Yahya? Sudah ya. Punya sendiri berarti sudah pernah merah juga ya? Makanya. Oh kambing ya kambing perah ya boleh. Ya itu juga menjadi bagian dari pengalaman ya, yang mana memang sebenarnya yang paling baik itu adalah ketika interval pemerahan itu dalam 24 jam intervalnya atau rentan waktunya itu sama ya, seimbang. Jadi antara pemerahan satu dan pemerahan kedua sampai pemerahan satu lagi besok harinya gitu ya, itu disarankan atau sebaiknya dilakukan pada interval yang sama gitu. Jadi jangan jomplang. Udah dari pemerahan 1 ke pemerahan 2 misalkan ya, rentan waktunya 12 jam lah, kemudian dari pemerahan 2 ke 1 lagi besoknya di awal hari ya, itu cuma dikasih waktu 10 jam ya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi ya baik dari produksi dan juga kadar lemak pada susu tersebut, karena memang di sini disampaikan bahwa kadar lemak susu yaitu akan lebih tinggi pada pemerahan pagi hari gitu ya. Jadi sebaiknya memang diberikan waktu yang sama ya, minimal sama gitu ya pada interval pemerahan tersebut. Kenapa sih kenapa sih kok lemak susu itu tingginya ya, ketika lebih tinggi jumlahnya antara susu yang dihasilkan dari pemerahan pagi hari dibandingkan dengan sore hari. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Masih lah nggak tahu gatel lah. Ada yang tahu nggak? Apa Wi? Saya Ya Allah. Jadi hubungannya apa sama siapa lemak? ini? Bisa. Tuh kok ngengkel kok fitnah iki ngene iki. Udah tak ulah dia ngel. Lemak awet hubungannya apa? Apa? Duwe untung. Lebih awetnya itu gimana maksudnya? Ya Allah. Lemaknya nggak terdegradasi maksudnya? Mas Yahya? Aku gak tahu gatel pula duwe liso. Gitu. Ada yang lain? Ada yang bisa ngomongnya ra tahu gatel kok. mengomentari mungkin? Ada pendapat lain nggak? Kenapa sih kok kadar lemak susu itu akan lebih tinggi di pemerahan pagi hari? Nek pernah. Ngomong iki lho. Jamane. Anake Tuti iki teng renduk. Ya Allah. Jaman saiki. Kan keluarga Limar kabeh temenan. Dadi bareng atusan ya. Utune jataken tek kentut. Kok Kenapa ya? Umumnya begitu gitu ya. ngene iki lho. Jadi Apa namanya ini mohon maaf kalau dari sini, kalau dari Ndi bundang golek anak ki lho. suara saya ya, di sini interval Fitnah iki sampean sama iki. ya, itu pada pagi hari lebih rendah balik ya dibandingkan dengan sore hari ya. Jadi kalau misalkan pada interval yang tidak sama ya, misalkan pagi jam 5 kemudian sorenya baru jam 7 Ora tau gatel kok maka nek panas. biasanya kandungan lemak susu itu akan lebih tinggi pada pemerahan pagi hari. Nah, itu Bu, kalau ora terjadi tau pada pemerahan dengan interval yang tidak sama. Tuh, Kira-kira kenapa Bu, tuh? Lisa kok gepeng. Kenapa ya? Kalau misalkan intervalnya nggak sama, kalau justru lebih banyak yang di pagi. Tadi kata Mas Yahya mungkin gitu ya, karena masih Ora dingin enak gitu lho ya, nyanyi jadi ndi ora enak sing gremet. lemaknya Lho sampeyan kula sing ngengkel wong sing rasakne masih kok banyak aku. gitu, jadi masih awet tadi katanya ya, nggak terdegradasi. Enak ora babone? Babone kula Kalau di golek sini anak. disampaikan sebenarnya perbedaan kadar lemak Tombe, susu Bu. dan interval pemerahan yang tidak sama itu bisa mencapai 0,5 sampai 1% ya. Kalau di sini dengan interval yang sama itu tidak jauh berbeda, hanya 0,3 ya, tidak sampai 0,5 gitu perbedaannya. Meskipun memang desimal yang berbeda ya, tapi kalau persentase di awal itu bisa lebih tinggi, sama, maaf ya, tapi berbeda dengan ketika kita melakukan
protokol pemerahan yang tidak sama waktunya ya. Renia Karena apa sih? Karena memang kemampuan ya ataupun proses metabolisme dari pakan yang diberikan ya itu akan terganggu ketika proses ini tidak diberikan tengah waktu yang sama gitu ya. Jadi akan terjadi keakumulasi ya pada pemerahan yang dilakukan di selang waktu yang berbeda. Jadi misalkan nih pada saat pagi ya diperah nih jam 5 gitu kan ya. Kemudian kan setelah diperah dia dikasih makan ya. Kemudian dia selang waktunya 12 jam kemudian kan dia makan kemudian untuk metabolisme gitu kan ya. Lalu dia akan mengurai segala bentuk serat ya, karbohidrat dan lain sebagainya yang dia dapat dari konsentrat juga hijauan makanan ternak gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan susu ya, memproduksi susu lah. Kemudian di 12 jam kemudian gitu ya, ketika dia sudah memetabolisme itu dengan baik dan juga di situ dia juga kan akan mengalami pergerakan ya, artinya dia tuh beraktivitas ya dari rentan waktu pagi sampai sore hari. Aktivitasnya akan lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas dia dari sore ke pagi harinya besoknya gitu. Jadi makanya kalau misalkan kalian ya, makanya kenapa dikasih waktu tuh untuk makan malam batasannya jam sekian misalkan ya, terutama yang lagi diet tuh. Karena apa? Karena memang kegiatan ya atau aktivitas tubuh kita itu tidak lebih banyak ketika di malam hari dibandingkan dengan aktivitas di pagi dan juga sampai sore ya ataupun malam hari gitu. Makanya kenapa akumulasi dari lemak ya yang akan terdeposit ya dalam tubuh kita kalau manusia ya, atau dalam susu pada sapi perah gitu ya ataupun kambing perah, maka akan terjadi jumlah ya atau penumpukan yang lebih tinggi di pemerahan pagi hari ya, apalagi cuma dikasih waktu 10 jam nih gitu ya. Tadi belum seluruhnya terdegradasi, tapi bukan berarti dibilang awet ya. Kalau kita ngomongin awet itu kan berarti dia umur simpan ya, hubungan sama umur simpan yang lebih lama gitu. Jadi maksudnya awet ini mungkin kata Mas Yahya adalah tidak terurai oleh aktivitas metabolisme dari lemak tersebut. Oke, kemudian kesehatan ternak juga akan pengaruh ya, jelas ya, dari produksi, dari kadar lemak ya, protein juga tentunya. Biasanya memang justru kalau ternak, terutama untuk sapi perah ya, penyakit yang paling tinggi itu kan adalah penyakit mastitis ya. Kemarin juga sudah dibahas di mikrobiologi. Jadi memang untuk penyakit mastitis ini justru dia akan bisa menambah jumlah protein. Nah ini harus harus kita curigai gitu ya, ketika cek protein atau cek berat jenis loh atau cek kadar lemak ya, kita harus waspada ketika proteinnya tinggi ya, jangan malah semangat wah jumlah protein sapi saya nih lagi tinggi nih gitu ya, jangan kesemangat karena bisa jadi protein yang terukur ya itu adalah protein dari dalam darah ya, yang mana darah itu ikut bercampur ataupun sel darah putih ya, terutama ya yang tidak memberikan warna merah pada susu sehingga kayak seperti dikelabui gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah sel darah putih ya yang ada pada ambing yang terinfeksi tadi oleh suatu mikroorganisme gitu ya, sehingga dia mengakibatkan peradangan gitu ya atau inflamasi dan juga produksi sel darah putihnya lebih tinggi ya. Jadi bisa jadi itu masuk ke dalam susu yang sudah kita perah karena dia masuk ke dalam proses produksi susu ya. Jadi di sini nantinya ketika mastitis itu akan mempengaruhi proses produksi susu yang mana volumenya biasanya akan menurun ya, menurun dibandingkan pada ternak yang sehat ya. Mungkin ada yang sudah belajar bagaimana sih mekanisme terjadinya mastitis itu sebenarnya? Kok bisa sih ternak itu terkena mastitis, ternak perah terutama? Ada yang tahu nggak? Kan udah belajar nih.
blasuk. Nyapa? Layar. Coba kok sampai yang ini, Bu. Mau ini keblasuk nang kebun tebu. Mari ngono terus itu terus tawuran ta? Urung. Mari ngono iki terus langsung itu jurusannya asline gur ning labuhan apa? Baju. Baju. Buduk, Pak. Muara Baduk. Muara Baduk kuwi lho. Lah kuwi kan jalan ning Sukamade to. Wis kleru, Bu. Sanding laut wis ana. Silahkan. Siapa tuh? Siapa nih ya? Kok nggak muncul? Devina, Bu. Oh, Devina. Oke. Setahu saya apa penyakit mastitis itu bakteri yang menular melalui puting yang apa terkontaminasi oleh bakteri. Oke. Tuh, ya. Ada yang mau menambahkan bakterinya apa? Mungkin ada yang tahu. Maksudnya mbok diarai balai desa kandangan. Ada yang tahu bakterinya jenis apa? Ada yang bilang masjid kandangan besar. ada yang bilang dari Masjid ning kono. Oh, saluran air apa asinnya itu tersumbat. Apa benar? oke. Ayo wek becak ning Mbak, dhewe. saran asinya. Ada lagi yang lain? Ya. Wis. Izin menambahkan untuk bakterinya itu dari Staphylococcus aureus. Ya, terima kasih ya Mbak Devina. Ya, jadi seperti yang saya kemarin sampaikan ya, jadi memang ada beberapa hal yang menyebabkan mastitis terjadi. Tadi kata Mbak Mai Lestari, juga adanya penyumbatan ya. Sebenarnya penyumbatan itu juga karena adanya apa namanya flu ya yang tidak terperah secara sempurna. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan juga. Untuk sapi perah itu rawan sekali, rentan sekali mereka terkena penyakit, terutama penyakit pada ambing ya yang menyerang ambing mereka, yang mana itu pasti kalau udah terserang ya udah ibarat kata orang kalau udah punya sapi perah kemudian atau kambing perah ya Mas Yahya ya, kemudian dia penyakitnya adalah pada ambing ataupun terkena mastitis, maka di situ sudah kayak kalau bisa dibilang ya kayak mati gitu ya usahanya, karena jadi situ adalah sumber ya ataupun alat vital untuk memproduksi susu ya. Dari mana kita produksi susu kalau alatnya ya itu saja ya atau organnya yang bisa memproduksi susu itu terinfeksi ya ataupun sedang Niki mari pamer Mbak iki. Aku tuku ning kene Mbak gangguan sandalku. ya dari adanya tadi selain karena penyumbatan ya, kemudian di situ akan tumbuh ya mikroorganisme perusak, bisa juga berasal dari tangan pemerahnya. Jadi memang banyak faktor ya, juga dari lingkungannya ya. Nah di sini ada gambar ya mengenai bagaimana mikroorganisme itu masuk ke dalam sapi gitu ya. Yang tadi disampaikan memang mikroorganismenya ya kebanyakan adalah Staphylococcus aureus, karena selain dia ada di dalam di atas permukaan kulit kita ya termasuk di tangan. Jadi ada tuh dosen saya dulu, dosen saya S2 beliau menyampaikan bahwa tangannya ini sangat banyak jumlah Staphylococcus aureusnya. Jadi beliau qadarullah adalah dosen ataupun profesor di mikrobiologi juga ya di keamanan pangan. Jadi beliau itu sampai udah ngecek berkali-kali gitu ya, setelah cuci tangan pun tangan dengan sabun gitu ya, kemudian beliau ngecek lagi, dicobakan tangannya ditempelkan pada media pertumbuhan Staphylococcus aureus ya, media agar gitu, ditempelkan tetap ya masih banyak jumlahnya. Jadi memang sampai beliau itu untuk makan ya, kemudian menyiapkan makanan ya itu wajib sekali menggunakan sarung tangan ya, karena memang dikhawatirkan ya jumlah yang masuk itu lebih banyak. Nah, bagaimana dengan yang normal gitu ya, ataupun yang tidak tahu, nggak pernah ngecek gitu ya, kita kan pasti akan worry ya atau khawatir juga. Kira-kira tangan saya udah bersih belum ya, meskipun sudah cuci sabun, kemudian disemprot alkohol ya, kemudian si puting dari sapi perah ataupun kambing perah itu sudah dilap dulu dengan air hangat begitu ya. Itu kan sebenarnya untuk membantu, selain untuk membantu melemaskan ambing ataupun tempat ya atau alveoli yang bisa menghasilkan susu tadi, memproduksi susu, juga bisa membantu mensterilkan kondisi puting ya dan juga ambing
penting untuk keluarnya tadi produk ya susu yang mana sangat memiliki nutrien yang tinggi di situ. Nah, kemudian dari situ ya, jadi dari lingkungan ya, dari perkandangan yang tidak bersih gitu ya, itu bisa memberikan efek kerusakan ya, atau terinfeksinya di ambing ya dalam pada tubuh sapi perah itu, kemudian dia ikut membiak di sana dan mengakibatkan penyakit yang kita sebut sebagai mastiti. Ya, ini ada gambar lebih lengkapnya. Jadi bagaimana sih caranya si mastitis atau mastitis itu menyerang sapi perah ya, atau Staphylococcus aureus menyerang. Tadi ya sudah disampaikan bahwa dari tangan ya bisa masuk, yang tangan tidak bersih dan tidak menggunakan sarung tangan ya, pun tidak, sterilisasinya juga kurang sempurna gitu ya, maka di situ nanti Staphylococcus aureus akan masuk ya ke dalam alveolus ya, jadi dari seperti anggur ya, organ dalam tubuh ataupun dalam ambing di dalam sapi itu ada yang namanya alveolus, yang dia di mana di situ itu dia bisa membantu untuk memproduksi susu ya, atau mengeluarkan cairan putih tadi ya, susu. Nah, di situ ketika alveolusnya ini sudah di situ, udah kelihatan ya, kurang besar nggak gambarnya. Di situ kan bisa dilihat tuh ya, bahwa di sini ya, di dalam alveolus ini ya, si Staphylococcus aureus ya, ketika masuk ya melalui puting, kemudian dia bisa bersembunyi atau berkembang biak gitu ya, di dalam Staphylococcus akan berkembang biak dalam alveolus ini, dalam ini ya. Nah, kemudian dia akan memperbanyak diri ya, memblok seluruh organ alveolusnya ini ya, dalam tubuh atau dalam ambing sapi perah tersebut ya, sehingga di situ akan menyebabkan peradangan atau inflamasi ya. Mereka akan menyerang seluruh bagian ya, epitel selnya ya, masuk ke dalam epitel sel ya, sampai dia bisa masuk ke dalam otot-ototnya gitu ya, serabut otot dari atau jaringan otot dalam alveolus tersebut, dan juga ambing, sehingga dia mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, di situ biasanya kan kemarin saya bilang ya, antibodi itu dia adalah antigen ya, berupa antigen dalam ambing itu. Dia udah merasa nih, ada benda asing yang masuk, sehingga antibodi itu akan keluar biasanya di situ. Sehingga tadi antibodi yang kita bilang sebagai leukosit atau sel darah putih gitu ya, mereka akan juga muncul ya, karena adanya serangan antigen tadi ya, maka biasanya di situ akan terjadi peperangan ya, dan juga terjadi peradangan di situ. Nah, itu yang kita khawatirkan terdeteksi sebagai kadar protein dan ya dalam susu, padahal dia sebenarnya adalah leukosit gitu ya, atau sel darah putih. Kemudian ini kan ada dua gambar ya, yang satu adalah non transgenik, yang transgenik. Ini maksudnya adalah ketika ini hanya ilustrasi saja ya, sebenarnya cukup begini, cukup yang sebelah kiri saja nih yang menjadi fokus kalian. Jadi kalau udah terkena mastitis seperti ini ya, kondisi dari alveolus dalam ambingnya gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah ketika si ternak tersebut itu mendapatkan transgenik atau mendapatkan modifikasi atau rekayasa genetik gitu. Jadi diberikan pakan ya, ataupun vaksin gitu ya, ataupun obat-obatan ya, yang bisa atau dari genetik juga bisa ya, pada perlakuan IB ya, inseminasi buatan. Jadi memberikan genetik ya, ataupun gen yang sudah termodifikasi ya, gen dari sapi gitu ya. Jadi nanti pedetnya ya, atau anakannya itu adalah anakan yang dia tahan terhadap penyakit mastitis gitu ya. Tapi pasti itu akan tinggi biayanya ya untuk mendapatkan itu.
Jadi sapinya mahal lah istilahnya gitu ya. Nah, ketika ada sapi itu sudah diberikan gen ya, atau sudah dilakukan transgenik ya, yaitu sapi yang tahan terhadap penyakit mastitis, maka di situ kenapa dia bisa tahan? Karena dalam alveolusnya yaitu terdapat senyawa antimikroba ya, yang disebut dengan lisostapin ya. Jadi lisostapin adalah senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh alveolus ya, yang bisa membantu menyerang ya, atau bisa membantu membunuh ya Staphylococcus ya. Karena memang sebenarnya lisostapin ini juga dia adalah senyawa antimikroba yang juga dia itu dihasilkan oleh si Staphylococcal ya, jadi golongan Staphylococcal. Jadi sebenarnya jadi bumerang, dia menjadi bumerang karena bisa menolak. Jadi ketika ada si Staphylococcus aureus di situ ya, maka alveolusnya yang sudah tadi, alveolus dari ambing sapi yang sudah mengalami transgenik, mereka akan bisa menghasilkan sendiri ya senyawa antimikroba yang tadi bisa menjadikan si Staphylococcus aureus itu menjadi apoptosis ya, atau menjadi membunuh dirinya mereka sendiri karena ada lisostapin yang mereka keluarkan ya, karena adanya bantuan ya, atau sinyal ya, ataupun kemampuan dari alveolus pada sapi yang transgenik tadi untuk menghasilkan antimikroba gitu ya. Kemudian sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Nah, ini adalah sebenarnya komponen lemak ya, laktosa ya, ataupun kasein, whey protein, dan juga mineral ya, juga pH pada diperbandingkan antara susu normal dengan susu yang terkena mastitis ya, susu dari sapi perah mastitis. Bisa dilihat di sini bahwa kadar lemaknya bisa menurun ya, laktosanya juga ya, kaseinnya pun seperti itu ya. Tapi untuk whey protein biasanya cenderung meningkat karena tadi ya, dia ada dalam cairan ya, ataupun whey ya, yang sudah terpisah dari proteinnya biasanya ya, tapi dia masih mengandung protein, tapi protein dalam cairan whey ya, yang mana biasanya memang protein yang terhitung di sini adalah protein sel darah putih ya. Begitu pula dengan natriumnya juga akan meningkat, kaliumnya akan turun, kloridanya ya akan meningkat, dan kalsiumnya juga meningkat ya, serta pH-nya juga akan mendekati normal hingga mencapai basa, biasanya begitu ya. Ada juga yang jadi pH-nya itu mencapai sekitar 10 ya untuk yang terkena mastitis, jadi harus diwaspadai. Lakatoron juga menjadi faktor yang lain yang bisa mempengaruhi kualitas dari susu ya yang diproduksi. Karena apa? Karena memang harus seimbang ya antara hijauan makanan ternak dengan konsentrat yang diberikan ya. Di sini ada beberapa HMT, jenis HMT. Di sini kalian harusnya juga sudah tahu ya, sudah paham HMT itu apa gitu ya, dari mana saja ya. Ada Penicillin purpureum, Brahiyara decumbens ya. Di PIP harusnya belajar ini nih. Ada hafalan ini enggak? Kalau saya dulu ada ujian ya, ada ujian membedakan rumput satu dengan yang lain, membedakan antara leguminosa ya. Leguminosa kan juga termasuk HMT ya di situ ya, tapi dia memang jumlah proteinnya lebih baik ya, lebih tinggi ya dibandingkan dengan rumput-rumputan. Ya, seperti lamtoro, turi, gama, kalian itu kan termasuk dengan leguminosa ya. Semoga kalian biasalah dengan ini. Ya, jadi dulu tuh kalau ujian seperti itu harus bisa bedakan tuh yang mana nih Penicillin purpureum, yang mana Brahiyara decumbens gitu ya. Ada lagi tuh rumput raja tuh apa ya, saya sampai sudah lupa ya sekarang. Jadi memang kenapa sih kalau nggak boleh terlalu banyak HMT dibandingkan dengan konsentrat? Karena HMT itu di sini disampaikan ya, dia akan menghasilkan asam laktat. Jadi asam asetat, maaf ya, dia akan menghasilkan asam asetat lebih tinggi ya di dalam ruminansia ya, atau di dalam perut ya, atau di dalam
saluran pencernaan dari sapi ya, yang ada 4 bagian itu ya, omasum, abomasum gitu ya. Nah kemudian dia akan, atau asam ini yang akan diubah menjadi energi dan juga cadangan lemak. Jadi kalau misalkan terlalu banyak HMT, maka nanti yang tinggi adalah komposisi lemaknya. Sedangkan di dalam, kalau misalnya dalam tubuh ya, bukan dalam susu ya. Tapi susu pun ya juga dia ke bawah ya, tapi lebih banyak di lemak. Sedangkan sapi perah itu kan umumnya memang dia langsing ya, atau bentuknya memang trapesium. Jadi tidak boleh terlalu gemuk ya, tapi juga tidak boleh terlalu kurus gitu, karena supaya sebaran lemaknya tadi dia bisa memberikan sebaran lemak itu kepada susunya ya, tidak hanya pada deposit di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalkan kebanyakan konsentrat, yang konsentrat itu seperti tepung jagung, dedang padi, kalian tahu lah ya, bungkil kelapa, bungkil kedelai ya, atau ampas tahu itu ke dalam konsentrat ya. Nah itu apa namanya, si jumlah yang tinggi adalah si asam butiratnya kalau terlalu banyak konsentrat. Kenapa? Kalau tinggi asam butirat itu tidak baik, karena dia bisa mengakibatkan aroma yang kening pada apa namanya tuh susu, dan juga biasanya ya kalau diproduksi menjadi mentega dia akan mudah tengik, dan biasanya menghasilkan rasa yang sedikit aftertaste-nya itu pahit gitu kalau terlalu banyak asam butiratnya. Makanya sebaiknya ya disarankan untuk memberikan apa namanya komposisi yang seimbang pada konsentrat dan juga HMT. Bukan seimbang artinya 50-50 ya, tapi seimbang ini adalah kita perhitungkan juga kita butuh produksi tinggi ataukah lemak yang tinggi gitu ya. Karena kalau kebanyakan konsentrat konsentratnya lebih rendah ya, ini timbangannya bisa dilihat ya bahwa HMT-nya lebih tinggi di situ ya, jadi golongan apa namanya hijauan itu lebih tinggi dibandingkan konsentrat, maka yang tinggi adalah jumlah lemaknya gitu ya, tadi ya apa namanya asam-asamnya tinggi sehingga bisa dideposit menjadi lemak cadangan ya, lemaknya tinggi, kemudian produksinya atau volume dari susunya itu yang dihasilkan itu lebih sedikit ya. Tapi kalau misalkan HMT-nya yang rendah, konsentratnya yang tinggi ya, lemaknya yang turun tapi produksinya tinggi. Karena kalau misalkan kebanyakan konsentrat, biasanya ternak ini atau sapi ini ataupun kambing itu cenderung akan lebih banyak minum. Kalau HMT kan sudah ada kandungan air ya, lebih tinggi lah dibandingkan dengan yang di konsentrat. Nah biasanya cenderung lebih banyak minum sehingga volumenya aja nih, jumlah airnya aja nih yang banyak cairannya gitu ya. Tapi bagaimana dengan komposisi lemaknya dalam susu ya, itu akan berkurang ya, menurun ya. Kalau yang tadi HMT-nya tinggi tapi konsentratnya rendah ya, mereka itu akan tinggi lemak, bagus dong Bu gitu ya. Tidak bagus ketika terlalu tinggi ya, melebihi dengan batas minimum, misalkan 3 ya sampai melebihi sampai 6 gitu ya, atau sampai 5 aja sebenarnya apa namanya juga harus diperhatikan gitu ya, karena kadar lemak yang tinggi tadi ujung-ujungnya adalah yang terbentuk adalah asam butirat, yang mana asam butirat ini kalau sudah apa namanya diubah ya dari asam lemak dari gliserol menjadi asam butirat, itu akan menghasilkan mentega yang mudah tengik dan juga off flavor ya, ataupun memberikan cita rasa yang tidak enak gitu ya, ataupun sedikit pahit. Maka yang baik adalah proporsi dari pemberian pakan sapi perah yang baik adalah 70-30. Ini konsentrasi yang terbaik ya selama ini yang digunakan. Meskipun juga balik lagi kita harus melihat juga umurnya, kita harus melihat juga spesiesnya gitu ya, kebutuhannya gitu ya seberapa. Dan kan yang tahu pasti peternaknya, oh ya hari ini misalkan coba nih gitu ya, kan percobaan untuk pemberian pakan itu biasanya selangnya 1 minggu ya, 1 pekan ya coba. Kemudian bagaimana, nah biasanya kalau sudah mendapatkan formula yang tepat ya, disitulah nanti sudah bisa gitu mengira-ngira produksi bulan ini berapa gitu ya, berapa liter. Paling baik adalah HMT yang 70%, konsentrat yang 30%, karena di sini biasanya sudah diberikan apa namanya air minum ya secara ad libitum gitu kan, tersedia kapan saja dia mau. Nah biasanya memang kalau HMT-nya sudah cukup tinggi begini, biasanya mereka tidak banyak minum ya. Ya diharapkan apa namanya jumlah lemak dan juga produksinya itu menjadi lebih
baik ya, seimbang. Lingkungan ternak ya, jelas ya, iklim, suhu, kelembaban, makanya kenapa sapi perah itu jarang kan yang ada di daerah panas gitu ya, karena mereka juga akan terganggu ya, mereka sukanya yang sejuk ya, untuk menghasilkan atau membuat kondisi tubuh mereka itu nyaman ya, karena di situ pengaruh ya, untuk ibu-ibu menyusui nanti kalian kalau sudah menjadi ibu gitu ya, itu sangat pengaruh sekali ketika kondisi tubuh ya ataupun lingkungan kita itu sedang nyaman atau sedang tidak nyaman ya, karena itu akan mempengaruhi dari produksi susu juga ya, volumenya. Jadi kalau lagi stres, tertekan gitu ya, sudah pasti bisa dibuktikan ya, bahwa jumlah produksi atau volume dari susu yang dihasilkan itu pasti akan lebih rendah ya dibandingkan dengan ketika kondisi si ibu menyusui itu nyaman. Ya sama, sapi pun punya perasaan gitu ya, kambing pun punya perasaan, jadi harus diperlakukan dengan sangat baik. Nggak boleh stres, coba deh kalian coba ya, Mas Yahya juga udah punya peternakan ya. Jarang sekali memang peternak itu ya yang mau dikunjungi ya peternakannya, kecuali memang sudah ribuan ya, ataupun memang sekedar membantu atau punya kambing ataupun sapi perah yang dijadikan untuk bahan wisata dan edukasi biasanya ya, itu memang mereka itu mempersiapkan ya, jadi untuk supaya tidak mengganggu produktivitas dari ternak-ternak yang lain gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak orang, terlalu bising ya, kalian udah belajar lah ini pasti udah sering dengar ya, bahwa mereka juga akan mengalami stres ya. Kalau mengalami stres, mereka akan menghasilkan produksi susu yang rendah ya. Di sini disampaikan hasil penelitian ya pada 6 pasang kembar identik nih, sama persis nih sapi FH-nya ya, tapi mereka itu dilakukan pengujian dipisahkan ya, ditempatkan di suatu pulau, dipelihara suatu pulau yang berbeda suhunya ya, antara 23 dan 12. Dan 23 juga nggak terlalu panas-panas banget sih ya, tapi ya lumayan hangat lah gitu ya, dibandingkan dengan yang di Selandia Baru tuh yang 12,2. Disampaikan bahwa kadar lemak yang dipelihara di Selandia Baru itu lebih tinggi dari kadar lemak susu sapi perah yang dipelihara di Pulau Fuji tadi ya. Tingkat stres, kemudian metabolisme dari lemak ya, dan juga cadangan energi ya yang dijadikan sebagai lemak itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan ya, yang panas ya jelas akan menghasilkan keringat yang berlebih, atau maksudnya metabolisme, kalau kita ya metabolismenya akan lebih tinggi sehingga lemak pun juga akan terdegradasi, sehingga nanti ketika dicek kadar lemaknya itu biasanya lebih rendah dari yang pelihara di suhu yang sangat nyaman ya, di 12 derajat ya. Kalau di kita biasanya di daerah atas ya, agak-agak ke dataran tinggi seperti itu ya. Nah, di sini dianalogikan bahwa kadar tersebut juga bisa diperkirakan ya keadaan kadar lemak ya dari susu sapi perah yang dipelihara di Indonesia ya, yang memiliki 2 musim, kemarau dan juga musim hujan gitu kan. Karena memang kalau dari hasil penelitian dari para peternak ya, memang di musim hujan itu biasanya kadar lemak susunya yang diperoleh akan lebih tinggi gitu ya, dibandingkan pada musim kemarau. Selain tadi suhu lingkungan yang panas ya akan mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh juga terhadap aktivitas mereka gitu ya. Makanya tuh yang badan-badannya besar, yang mager aja, yang selama di rumah aja tidak banyak bergerak ya, itu perlu dikhawatirkan tuh ya, karena deposito lemaknya juga pasti akan meningkat tuh, karena nggak makan terus gitu ya, memasukkan makanan terus dalam tubuh tapi tidak dirombak ya, atau tidak banyak dibuang melalui keringat ataupun cairan detoksifikasi yang lain gitu ya, sehingga akan tertimbun dalam bagian-bagian tubuh tertentu yang mudah sekali menimbun lemak ya. Nah, tapi kekhawatiran yang lain ketika pada musim hujan ya turun ya, sedangkan di situ kelembabannya akan menjadi tinggi ya. Kalau kelembaban tinggi di situ akan memicu jamur ya, dan juga bakteri yang bisa mengkontaminasi pakan ya, maupun area lingkungan ya, ataupun kandang yang mereka
tepati ya, sehingga di situ juga bisa akan memicu penyebab terjadinya mastitis lagi ya, balik lagi ya kalau ada mikroorganisme banyak gitu. Oke, ya mungkin itu ya dari saya. Kemudian saya capek ya ternyata 1 jam. Oke, kita ada pertanyaan mungkin? Ternyata nggak kuat saya, guys. Re, maaf ya. Kok kayaknya ada pertanyaan atau cukup bisa dipahami? Insya Allah cukup Bu. Cukup ya. Oke, kita lanjut ke penanganan pasca panen susu ya. Hah? Satu lagi nih. Satu lagi aja Kalian Kak. ya, mungkin nggak sampai 1 jam lah ya, karena kalian juga tidak aktif seperti